ladies and gentlemen, terima kasih sudah mengklik video ini dan gak usah berlete-lete lagi. Langsung aja, let's go on react. Lanjut dari episode kemarin, di sini Aceng pun pergi ke tempat penyiksaan para tahanan dengan tujuan menemui Yunan yang menjadi tersangka perebut bojonya. Di tempat tersebut, Aceng akhirnya sadar bahwa semua orang yang dikurung ternyata adalah reinkarnasi dinasti Chu. Ia pun memilih untuk mengembalikan ingatan mereka serta menegaskan untuk bertahan. Begitu juga dengan Yunan reinkarnasi Ma Zhou. Aceng meminta Yunan bertahan selama 10 hari lagi. Ia berjanji akan membebaskan seluruh tahanan saat rencananya dimulai. Namun di situ Yunan justru mengkhawatirkan seseorang yang jauh lebih penting baginya. Ia meminta Aceng segera menyelamatkan Yue Qixun, yaitu bojo keempatnya Raja Naga Langit. Di kehidupan terdahulu, Yunan gagal menyelamatkan Qixun hingga berakhir suram. Kali ini ia bersumpah tidak akan membiarkan sejarah yang sama terulang kembali. Yue Qixun itu kekasihnya dulu, dan segeralah Aceng pergi menyelamatkan Qixun dengan sandiwara bahwa ia telah baikan dan akur lagi selayaknya suami istri tercinta, sehingga membuat Mbak Qixun aman dalam perlindungan Aceng. Selanjutnya mereka pun mulai menyusun rencana penyelamatan. Aceng berencana memanfaatkan pesta pernikahannya dengan gurunya yang akan digelar 10 hari lagi. Nanti mereka akan mencampurkan obat tidur dan racun ke dalam arak pesta, sehingga orang-orang planet naga nanti akan tepar dan kehilangan kemampuan bertarung. Setelah itu para tahanan reinkarnasi dinasti Chu dan seluruh budak tahanan akan dibebaskan secara bersamaan. Meski terdengar berbahaya, semua orang percaya bahwa hanya cara inilah yang memiliki peluang paling besar untuk berhasil. Namun ketika rencana mereka udah mateng kayak gini, sebuah kabar buruk tiba-tiba datang. Raja Naga Bumi adiknya berniat mengirim seluruh tahanan ke markas seseorang bernama Kuising lebih awal dari jadwal. Kuising kita sebut aja kucing. Oke, lanjut. Jika itu terjadi, seluruh rencana penyelamatan yang telah disusun akan gagal total. Untungnya Aceng pinter ngeles. Ia berpura-pura bad mood dan memaksa adiknya untuk menunda pengiriman para tahanan hingga pesta pernikahan selesai. Raja Naga Bumi sempat merasa aneh karena kakaknya berubah sikap, tetapi pada akhirnya ia tetap menurut dan menunda keberangkatan tersebut. Dari percakapan itu pula, Aceng mengetahui bahwa di atas planet naga ternyata masih ada sosok yang lebih berkuasa, yaitu si kucing. Masalah ini memanglah tidak sederhana. Sembari menunggu hari pernikahan, Aceng tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia diam-diam memasuki gudang harta milik Istana Naga dan menemukan banyak sekali pusaka langka dan obat mujarab. Bahkan ia kembali menemukan pecahan kuali kuno misterius yang selama ini terus ia kumpulkan. Setelah menyerap energi dari pecahan tersebut, kekuatan Aceng kembali meningkat pesat. Ditambah berbagai harta kultivasi yang berhasil ia curi secara diam-diam, kultivasinya semakin mendekati ranah Kuasi King. Singkat cerita, akhirnya hari pernikahan pun tiba. Di depan seluruh rakyatnya, Aceng dan gurunya menjalani upacara pernikahan palsu tanpa seorang pun menyadari identitas mereka yang sebenarnya. Setelah upacara selesai, Aceng mengangkat cawan dan mengajak seluruh tamu bersulang. Padahal tanpa mereka sadari arak yang mereka minum telah dicampur obat khusus buatan Aceng. Satu persatu tamu mulai meminum racun tersebut sambil menikmati pesta, mengira semuanya hanyalah jamuan biasa. Sementara itu Aceng sengaja berpura-pura pamit cabut ke kamar pengantin bersama istri barunya untuk melakukan ritual malam. Sambil menunggu momentum menjalankan rencana, para tamu masih larut dalam pesta dan rencana terbesar Aceng untuk membebaskan seluruh tahanan akhirnya tinggal menunggu saat yang tepat untuk dimulai. Dan episode pun bersambung.
Lanjut episode 150. Pesta pernikahan palsu akhirnya memasuki tahap yang paling menentukan. Berkat racun yang dicampurkan Aceng ke dalam arak pesta, hampir seluruh petinggi planet naga mulai tumbang satu persatu tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka semua hanya mengira terlalu mabuk dan tepar. Sadar momen ini telah tiba, Aceng dan gurunya segera menghentikan sandiwara mereka dan langsung bergerak menjalankan rencana penyelamatan. Begitu juga dengan kawan-kawan Aceng lainnya, langsung beraksi. Prioritas utama mereka adalah membebaskan seluruh tahanan yang selama ini dikurung di planet naga. Bagusnya rencana ini berjalan dengan mulus. Para reinkarnasi dinasti Chu berhasil dibebaskan. Begitu juga dengan para budak tahanan lainnya. Namun masih ada satu masalah besar. Tiba-tiba Raja Naga Bumi menghilang tanpa jejak. Karena tidak memiliki banyak waktu, Aceng memutuskan untuk menunda pencariannya dan lebih dulu menghabisi orang-orang planet naga yang mumpung lagi tepar. Singkat cerita, di saat Aceng dan kawan-kawan lagi asik nge-fatality keroco-keroco, tak diduga Raja Naga Bumi mentungul. Ia langsung sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres, serta sosok yang selama ini menyamar sebagai kakaknya ternyata adalah Aceng. Tak bisa dihindari lagi, pertarungan pun terjadi. Naga Bumi terus-terusan bertanya di manakah emasnya berada. Namun Aceng justru menjawab dengan sindiran tajam. Aceng keluar-keluar bahwa Raja Naga Langit udah mudar dan tubuhnya bahkan telah hancur berkeping-keping. Mendengar itu jelas membuat Naga Bumi semakin beraing maung. Dengan amarah yang memuncak, ia bersumpah akan membunuh seluruh orang yang terlibat demi membalaskan dendam emasnya. Walaupun racun mulai melemahkan tubuhnya, Naga Bumi tetap mampu bertarung dengan kekuatan yang gak boleh diremehkan. Aceng aja sampai kewalahan dibuat delosor. Namun endingnya tetap aja Naga Bumi tadi kan udah meminum arak racun, jadi lama-lama tubuhnya semakin melemah. Sehingga Aceng dan kawan-kawan mengambil kesempatan untuk nge-fatality modar Naga Bumi. Setelah kemenangan itu, Aceng pun juga langsung naik tingkat dari ranah Heavenly Silent tahap akhir ke ranah Kuasi King. Pada momen ini seharusnya Aceng menghadapi ujian surgawi, tapi karena situasi kurang tepat, Aceng memilih menahan petaka tersebut disegel menggunakan mata saktinya. Ia berencana membunuh seluruh orang-orang planet Vermilion dulu, tapi tepat sebelum mereka mau mengeksekusi, beberapa mantan budak maju menghentikannya. Mereka memohon agar para pelaku diserahkan kepada mereka aja. Kali ini mereka akan ngeponteng-ponteng sendiri seluruh orang planet Vermilion sampai mudar untuk membalaskan dendam mereka masing-masing. Dan akhirnya Aceng menyetujui. Dia memilih untuk melakukan pemindaian jiwa Naga Bumi untuk mencari tahu info lebih lanjut. Di situ ia menemukan fakta yang jauh lebih membanggakan. Ternyata Raja Naga Kembar ini hanyalah bawahan. Di atas mereka masih ada seorang penguasa bernama Kucing. Dialah otak dibalik penangkapan para reinkarnasi dinasti Chu yang tersebar di berbagai wilayah. Bahkan saat Aceng masih mencerna informasi tersebut, sebuah pesan mendadak muncul. Si Kucing sekarang sedang menuju ke planet naga. Alhasil, Aceng langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera mundur karena sosok Kucing ini berada di ranah Sain, bukanlah lawan yang sebanding. Akan tetapi tak lama kemudian benar aja si Kucing telah tiba di TKP. Melihat pesta yang masih dipenuhi orang-orang yang berkelimpangan karena mabuk, ia sama sekali tidak merasa curiga. Masih belum paham apa yang sebenarnya terjadi. Sampai-sampai dia malah terfokus pada bau aroma Aceng yang menandakan bahwa Aceng sudah tidak berjaga. Ini membuatnya begitu jijik pada Aceng. Dan episode pun bersambung.
Lanjut episode 151. Situasi grup Aceng sedikit dibuat tegang dengan kedatangan Kucing, seorang sain yang kekuatannya jauh lebih sakti. Awalnya sih situasi masih aman-aman aja. Mbak Kucing ini juga menunjukkan alerginya terhadap pria tidak berjaga. Ia merasa jijai dan terus bersin-bersin. Hingga lama-lama akhirnya ia menyadari bahwa Raja Naga Bumi ternyata udah delosor modar. Dengan begini tidak bisa dihindari lagi, terjadilah geger geden di TKP. Hanya dengan satu serangan aja udah cukup membuat seluruh pihak Aceng mencelat mundur. Perbedaan kekuatan antara mereka begitu jauh. Melihat situasi semakin buruk, Aceng segera menyuruh semua kawannya mundur lebih dulu, sedangkan dirinya akan tetap tinggal seorang diri demi menahan si Kucing dan memanfaatkan kekuatan mata inkarnasi immortal untuk berpindah-pindah antar ruang. Aceng tetap berusaha memancing emosi Kucing. Ia sengaja melontarkan berbagai ejekan hingga membuat Kucing semakin murka dan hanya fokus mengejarnya seorang diri. Meskipun Aceng bisa dengan mudah berteleport, namun untuk lepas dari kejaran Kucing sama sekali tidak mudah. Sejauh apapun Aceng melarikan diri, Kucing selalu berhasil menyusulnya dalam sekejap. Jika terus seperti ini, Aceng nanti akan kehabisan energi. Alhasil Aceng mengambil keputusan yang sangat nekat. Ia mengeluarkan ujian petaka beledeknya, berniat agar mereka berdua tersambar petir bersama. Karena ujian surgawi ini, kekuatan petirnya tergantung dari ranah kultivator. Semakin tinggi maka semakin dahsyat sambaran beledeknya. Mengetahui trik licik Aceng, Kucing memilih untuk cabut aja karena ia tak sudi ikut tersambar beledek bersama Aceng. Dengan begini Aceng pun bisa lanjut kabur dari kejaran Kucing. Meskipun ia berhasil lolos, namun Kucing sebelumnya telah diam-diam meninggalkan simbol pelacak pada tubuh Aceng. Selama tanda itu belum dihapus, cepat atau lambat ia yakin akan menemukan Aceng kembali. Dan Jin berganti ke tempat berlokasi alun-alun formasi planet Jiang, galaksi Swantian, markasnya suku siluman yang ternyata dalang utama penculikan para reinkarnasi dinasti Chu. Di sana diperlihatkan salah satu dewa suku siluman bernama Diheng yang tengah meneliti sebuah formasi kuno bernama Formasi Kuno Naga Darah Kegelapan. Tak lama kemudian, dua bawahan Diheng mentungul, yaitu Huyao siluman rubah dan si Kucing tadi siluman harimau. Namun tampak mereka berdua ini tidak terlalu akur. Rubah sama Kucing ini sering cekcok dan seperti saling bersaing. Di situ mereka berdua melapor pada Diheng. Si rubah melapor bahwa sebentar lagi ia bisa mempersembahkan seluruh orang dengan reinkarnasi dinasti Chu kepada Diheng. Sementara Kucing terpaksa mengakui bahwa seluruh reinkarnasi yang berada di planet naga telah berhasil diselamatkan oleh seorang pemuda misterius yang bahkan membunuh Raja Naga bersaudara. Di sisi lain, Aceng akhirnya berhasil keluar dari celah ruang hitam dengan selamat. Kultivasinya yang baru aja menembus ranah Kuasi King juga semakin stabil setelah berhasil melewati ujian beledek yang tadi ia keluarkan. Sekarang waktunya ia menyusul kawan-kawannya ke planet Vermilion. Namun tanpa ia sadari, jejak aura yang ditinggalkan Kucing masih melekat pada tubuhnya. Alhasil Kucing menyadari bahwa Aceng sedang menuju ke planet Vermilion. Artinya, cepat atau lambat ancaman baru akan kembali menghampirinya dan perang yang lebih besar tampaknya sudah tak bisa dihindari lagi. Dan episode pun bersambung. Lanjut episode 152. Setelah berhasil kembali ke planet Vermilion, semua orang akhirnya bisa bernapas lega. Para reinkarnasi dinasti Chu yang berhasil diselamatkan kini berkumpul di satu tempat yang aman. Bahkan Dewi Rotian telah menyiapkan tempat tinggal khusus agar mereka bisa saling menjaga dan membantu satu sama lain. Tak lama kemudian Aceng juga kembali dengan selamat. Kedatangannya langsung disambut hangat oleh
oleh bocil Luosi yang tanpa ragu memeluknya erat karena begitu khawatir pada Aceng. Singkat cerita, di situ Mbak Nyalinger menyadari saat memeriksa tubuhnya Aceng, ia menemukan tanda pelacak di tubuhnya. Artinya selama tanda itu masih ada, kucing bisa menemukan keberadaan mereka kapan aja. Alhasil Aceng berencana untuk segera cabut meninggalkan planet Vermilion. Hal ini membuat gurunya dan bocil Luosi ingin ikut bersama Aceng. Namun Aceng menolak, terutama kepada Luosi, sebab di sini dijelaskan setelah ingatan kehidupan lampau bocil Luosi kembali, dia sering cekcok sama orang tuanya, seolah-olah orang tuanya memandang Luosi anak yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadi hal ini membuat Luosi memberontak. Bahkan ia juga menganggap belum terbiasa hidup dengan orang tua di kehidupan sekarang. Aceng tahu gadis itu masih belum bisa menerima kehidupan barunya setelah ingatan masa lalunya kembali. Hubungan dengan kedua orang tua di kehidupan sekarang pun menjadi canggung. Meski begitu, Aceng menasihatinya agar tidak mengambil keputusan saat sedang dikuasai emosi. Menurutnya, kedua orang tua Luosi tetaplah orang yang telah membesarkan dan mencintai Luosi sejak kecil. Karena itu, Aceng meminta Luosi mencoba membuka hatinya terlebih dahulu. Jika nanti ia tetap merasa tidak bahagia, Aceng berjanji akan kembali menjemput Luosi. Mendengar janji itu, Luosi akhirnya mengangguk dan memilih tetap tinggal. Sebelum pergi, Aceng juga meminta Mas Siyun menjaga seluruh reinkarnasi dinasti Chu yang kini berlindung di wilayahnya. Sedangkan Aceng dan gurunya pun akhirnya cabut. Di sisi lain, dua bawahan Diheng tengah bersiap menjalankan misi penting. Keduanya saling bersaing demi memperebutkan posisi pelindung ketiga suku siluman. Ya kayak pangkat gitu. Syaratnya hanya satu, siapa yang berhasil menangkap dan menyerahkan reinkarnasi dinasti Chu paling banyak, dialah yang akan mendapatkan jabatan bergengsi tersebut. Sayangnya, posisi kucing saat ini benar-benar terpuruk. Ia kalah telak setelah kehilangan seluruh reinkarnasi dinasti Chu yang sebelumnya ditahan di planet naga. Belum lagi, si rubah ini adalah pemimpin di suku rubah. Dia diam-diam juga telah menangkap banyak reinkarnasi dinasti Chu di daerah kekuasaannya. Ia menumbalkan rakyatnya sendiri. Di antara para tawanan tersebut, terdapat seekor gadis rubah berekor 9 bernama Hu Meier. Namun apesnya, ia mendapat laporan ternyata Hu Meier telah melarikan diri bersama dengan jiwa-jiwa reinkarnasi dinasti Chu. Bersamaan dengan itu juga, adiknya Hu Meier yang bernama Hu Xianer datang melapor juga bahwa kakaknya dikabarkan menghilang. Ia memohon bantuan rubah agar membantu mencarinya. Si rubah pun berpura-pura prihatin dan berjanji akan mengirim orang untuk menyelidikinya. Padahal niatnya juga ingin menangkap Hu Meier reinkarnasi dinasti Chu. Kemudian terungkap fakta yang sebenarnya. 10 hari yang lalu, orang yang diam-diam membantu Hu Meier meloloskan diri ternyata adalah adiknya sendiri, Hu Xianer. Ia mengetahui bahwa kakaknya akan dijadikan tumbal sehingga nekat membantunya kabur. Namun rencana mereka awalnya tidak seperti ini. Xianer sebenarnya hanya berniat menyelamatkan kakaknya seorang diri. Akan tetapi Meier bersikeras bahwa ia tidak mungkin meninggalkan para tahanan lainnya. Karena itulah mereka akhirnya membebaskan seluruh reinkarnasi dinasti Chu yang ditahan, lalu melarikan diri bersama-sama. Oke, lanjut. Setelah selesai melapor kepada si rubah, Xianer kembali ke rumahnya. Ia diam-diam mencoba menghubungi si kakak, menanyakan di mana keberadaannya dan memastikan apakah kondisinya baik-baik aja. Namun apesnya belum sempat mendapat jawaban, si rubah tiba-tiba datang menggerebek rumah Xianer. Tanpa basa-basi, si rubah mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah mengetahui seluruh kebohongan Xianer. Dirinya memang sengaja membiarkan sandiwara itu berlangsung karena yakin cepat atau lambat Xianer pasti akan berusaha menghubungi kakaknya. Dan episode pun bersambung.